Halo Kapitra, hari ini aku mau sharing 10 ide produk digital yang bisa langsung kamu jual di Etsy. Menariknya nih, produk digital itu sifatnya evergreen. Artinya begitu kamu membuat sekali, produk tersebut bisa kamu jual berulang kali tanpa harus repot restock barang atau packing barang ya. Ide pertama adalah template Reels untuk Instagram. Sekarang tuh hampir semua orang tahu Reels itu powerful banget untuk branding dan jualan ya. Masalahnya banyak kreator atau bisnis kecil yang tidak punya waktu dan skill desain untuk bikin Reels dari nol. Nah, di sini nih template ini tuh jadi penyelamat banget. Bayangin aja nih, seorang pemilik toko online shop kecil, dia ingin konsisten posting reels setiap hari. Tapi harus foto produk, edit, tambah musik, bikin teks yang catchy. Itu semua makan waktu. Dengan template reel, ganti teks dan posting. Simple, cepat, dan profesional. Dan jangan remehin pasar ini ya. Ada satu penjual baru di Etsy, mungkin umurnya baru beberapa bulan ya, tapi udah menghasilkan lebih dari ribuan dolar. Hanya dari template reel, semua templatenya itu dibuat di Canva yang bahkan gratis digunakan oleh siapapun, termasuk kamu. Keunggulan produk ini itu tuh di repeat order ya. Pembeli yang puas dengan paket atau satu paket biasanya akan balik lagi beli paket yang lain karena mereka butuh variasi. Konten kreator nih nggak bisa pakai template yang sama-sama terus kan ya. Mereka butuh gaya baru, tren baru, dan yang lebih estetik. Tips penting kalau kamu mau masuk ke kategori ini nih, ikuti tren visual, misalnya tren minimalis, bold typography, atau pastel estetik. Buat desain spesifik, jangan semua reels kamu buat random, fokus pada satu segmen, misalnya kayak fashion brand, edukasi, atau beauty business. Berikan value tambahan, misalnya selain template ini, kamu juga bisa kasih guide singkat. Cara memaksimalkan reels untuk engagement misalnya. Hal kecil seperti ini nih bikin listing kamu terlihat lebih bernilai dan lebih beda ya. Kalau digarap serius, produk ini bukan cuma laku sekali tapi bisa jadi income stream jangka panjang karena tren konten video pendek itu masih sangat lama umurnya ya. Hilangnya itu nggak dalam waktu dekat. Sekarang kita masuk ke ide yang kedua, yaitu wedding planner dan tracker. Kalau tadi kita bahas Instagram list template yang lebih ke arah content creator, kali ini kita masuk ke kategori yang berbeda banget, yaitu wedding industry ya, atau pernikahan. Nah, buat kamu yang belum tahu industri pernikahan ini nih, besar sekali nilainya ya. Pasangan yang akan menikah biasanya tuh rela mengeluarkan biaya lebih nih, bukan hanya untuk pesta aja, tapi juga untuk beberapa hal kecil yang biasanya membantu mereka merasa lebih siap dan lebih rapi. Dan salah satunya adalah wedding planner atau wedding tracker versi digital. Sederhananya gini ya, ini adalah alat bantu digital untuk pasangan yang sedang menyiapkan pernikahannya. Bentuknya bisa macam-macam. Ada yang berupa spreadsheet, Excel, atau Google Sheet, ada yang berbentuk PDF interaktif, bahkan ada juga yang dibuat dalam format print ready. Jadi tinggal cetak kalau dipakai. Di dalamnya biasanya tuh ada budgeting sheet supaya pasangan bisa tahu total pengeluarannya, ada guest list tracker, jadi siapa yang diundang dan siapa yang suruh konfirmasi bisa dicatat rapi, vendor management, semacam daftar kontak fotografer, catering, dekorasi, dan lain-lain. Timeline dan to-do list biar mereka tahu urutan apa aja yang harus dilakukan sebelum hari H. Sitting chart untuk mengatur tempat duduk tamu. Sekarang kita lihat ya potensi bisnisnya. Nah, mungkin kamu bertanya nih, kalau udah ada banyak yang jual, masih bisa laku nggak ya jualan kita gitu? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena tren pernikahan itu selalu berubah. Warna yang dipakai tahun lalu mungkin sudah tidak dipakai lagi atau tidak tren lagi di tahun ini misalnya. Tahun lalu tren warnanya pastel, tahun ini bisa aja tren warnanya bold atau earth tone. Nah, bisa kamu masuk dengan desain yang fresh dan relevan dengan tren yang terbaru. Selain itu jangan lupa soal demografi ya. Ada pasangan muda yang suka banget desain minimalis dan modern. Ada juga pasangan yang suka desainnya itu floral, klasik, atau bahkan tema bohemian. Artinya kamu punya banyak ruang untuk berkreasi sesuai dengan segmen yang ingin kamu dapat. Intinya, ide wedding planner tracker ini bukan hanya soal menjual template, tapi kamu sebenarnya masuk ke dunia besar yang penuh peluang. Kalau kamu bisa peka dengan warna, dengan tren warna, tema, dan kebutuhan pasangan modern, produk ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang sangat menguntungkan. Sekarang kita masuk ide ketiga, yaitu birthday invitation atau template undangan ulang tahun digital. Kalau dipikir-pikir, setiap bulan tuh ada ribuan orang di seluruh dunia yang merayakan ulang tahun. Dari anak-anak sampai orang dewasa. Artinya permintaan untuk undangan ulang tahun itu nggak ada matinya. Nah, inilah kenapa kategori ini jadi salah satu ide produk digital yang sangat menjanjikan di Etsy.
Produk ini adalah file desain undangan ulang tahun yang bisa diedit dengan mudah. Biasanya pembeli tinggal ganti nama, umur, tanggal acara, dan tempat, lalu bisa langsung dipakai. Karena bentuknya digital, pembeli bisa kirim secara online, via WhatsApp, email, atau dari media sosial. Kalau mereka mau cetak pun tinggal print aja ya. Nah, sekarang kenapa kategori ini menarik? Karena variasi dan temanya tidak terbatas. Coba bayangin undangan untuk ulang tahun anak usia 1 tahun biasanya pakai tema kartun, hewan lucu, atau fairy tale gitu ya. Untuk remaja bisa tema olahraga, film, K-pop, atau desain trendy yang lagi viral. Untuk orang dewasa bisa lebih elegan, misalnya mewah dan warna emas atau hitam. Dan bukan cuma itu, ada juga undangan untuk acara ulang tahun kejutan atau surprise party. Undangan untuk Meltuns usia tertentu, misalnya Sweet 17, umur 10 tahun atau 50 tahun ke atas. Jadi benar-benar pasarnya tuh luas banget. Dan menariknya pembuatan template undangan ini relatif cepat dan mudah. Banyak penjual menggunakan Canva untuk membuat desainnya. Kenapa Canva? Karena pembeli rata-rata sudah familiar dengan platform ini ya. Jadi saat mereka beli, mereka tidak perlu belajar lagi untuk software baru. Mereka tinggal klik link, edit, dan selesai. Biasanya produk begini nih ada tanda di atasnya tuh editable for Canva ya. Jadi jangan lupa built-in version ini tuh scalable, maksudnya kamu tidak hanya berhenti di ulang tahun dan di sini kamu bisa kembangin ke baby shower, atau bridal shower, graduation party, bahkan holiday party. Semua masih dalam satu keluarga besar, itu event session. Jadi satu niche bisa berkembang jadi toko dengan banyak sekali produk. Sekarang kita masuk ke ide berikutnya, ide keempat, yaitu travel guide template atau panduan perjalanan digital ya. Kita semua tahu traveling itu sudah jadi bagian dari gaya hidup banyak orang. Apalagi setelah pandemi, orang-orang seakan balas dendam nih dengan jalan-jalan. Entah itu mereka camping, atau road trip, atau liburan mewah ke luar negeri. Nah, tren inilah yang bisa bikin produk digital ini di kategori travel semakin naik daun di Etsy. Apa sebenarnya travel guide templates ini? Ini adalah file panduan perjalanan yang berisi informasi penting untuk traveler, biasanya berupa itinerary, jadwal perjalanan, rekomendasi tempat makan, transportasi, budget planner, sampai tips khusus untuk destinasi tertentu. Jadi ketika seorang mau jalan-jalan ke Bali, ke Jepang, ke Paris, ke Italia, atau bahkan sekedar road trip di dalam negeri, mereka bisa tinggal download dan langsung punya panduan praktis. Dan menarik, kategori travel guide ini bisa jadi gerbang untuk jualan produk terkait lainnya. Misalnya setelah beli travel guide ini, pembeli mungkin juga tertarik beli packing checklist, budgeting tracker untuk perjalanan, atau bahkan travel journal template. Jadi kamu bisa upsell produk lain dengan mudah. Kategori travel guide ini cocok banget buat kamu yang suka dunia traveling, suka menulis itinerary, atau sekedar ingin masuk ke pasar besar dengan permintaan yang stabil. Karena ini biasanya nggak ada trennya ya, ini selalu dibutuhkan orang. Sekarang kita masuk ke ide berikutnya, ide kelima, yaitu meal planner. Kalau kita bicara tentang traveling yang lagi naik daun, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih relevan setiap hari, yaitu makanan. Siapa sih yang nggak makan? Dan justru karena mereka makan itu kebutuhan dasar, makanya banyak yang mencari agar hidupnya lebih sehat. Mereka lebih teratur lewat meal planner digital. Meal planner ini adalah template alat digital yang membantu mereka merencanakan menu makanan mereka, menu harian, mingguan, bahkan bulanan. Di dalamnya biasanya ada ruang untuk mencatat menu sarapan, menu makan siang, makan malam, snack, sampai catatan belanja dan informasi nutrisi. Kenapa produk ini potensial? Karena tren gaya hidup sehat terus meningkat ya. Orang-orang semakin peduli dengan pola hidup sehat, makanan, apakah itu menjadi diet tertentu, menjaga kesehatan, atau sekedar biar nggak bingung besok masak apa. Jadi pasar untuk meal planner ini sebenarnya nggak pernah mati dan nggak pernah ada habisnya. Sekarang kita lihat ya datanya. Ada satu listing meal planner dalam bentuk spreadsheet otomatis dengan grocery list, dan hasilnya luar biasa ya. Lebih dari $3.000 per bulannya mungkin ini. Hanya dari satu produk. Listing ini udah berumur berapa bulan ya? Sekitar 20 bulan lebih ya. Tapi tetap konsisten menghasilkan produk yang menarik. Meal planner khusus misalnya untuk vegan, meal planner untuk diet keto, meal planner untuk low carb, planner untuk keluarga dengan anak kecil, atau bahkan meal planner untuk mahasiswa yang ingin makan hemat tapi tetap sehat. Semakin spesifik targetnya, semakin orang merasa meal planner itu cocok untuk mereka. Misalnya seorang ibu yang baru saja memutuskan untuk vegan, atau memilih membeli vegan meal planner daripada untuk planner umum. Nah, ide berikutnya ini menurut aku sangat penting dan juga semakin relevan sekarang, yaitu produk digital untuk mental health.
Kalau tadi kita bicara planner atau tracker untuk perencanaan hidup, kali ini kita lebih ke arah kesehatan mental. Dan percaya ya, ini adalah salah satu niche yang permintaannya terus naik dari tahun ke tahun. Apalagi setelah pandemi. Produk apa sih ini? Misalnya nih kayak worksheet untuk konseling, jurnal untuk terapi, lembar latihan untuk mindfulness, hingga poster edukasi mental health. Kenapa ini potensial? Karena banyak konselor, psikolog, atau terapis yang sekarang udah beralih ke materi digital, mereka butuh bahan ajar atau panduan sesi atau bahkan worksheet yang bisa langsung mereka bagikan ke klien. Jadi kalau kita bisa hadir dengan produk digital yang rapi, profesional, dan mudah digunakan, otomatis mereka akan melihatnya sebagai solusi. Selain itu, kita juga bisa memperluas target pasar, tidak hanya untuk profesional, tapi juga untuk individu, biasanya yang peduli dengan self-care dan ingin punya panduan sederhana. Untuk mengelola stres, emosi, kecemasan, atau meningkatkan rasa syukur dan percaya diri. Sekarang soal poster mental health, ini menarik banget karena bisa menjangkau berbagai segmen usia ya. Untuk orang dewasa, posternya bisa berupa afirmasi positif, kutipan inspirasi, atau infografis sederhana tentang cara menghadapi burnout, misalnya poster berisi langkah 5 menit mindfulness yang bisa ditempel di ruang kerja. Fungsinya tuh jelas banget sebagai reminder visual agar orang berhenti sejenak, tarik nafas, dan menenangkan diri di tengah kesibukannya masing-masing. Untuk anak-anak, kita bisa bikin poster yang lebih colorful, fun, dan penuh ilustrasi, misalnya poster cara mengungkapkan perasaan dengan karakter-karakter lucu, karakter kartun yang menunjukkan ekspresi sedih, marah, senang, atau takut. Fungsi dari poster seperti ini adalah membantu agar anak belajar mengenali emosi sejak dini. Bayangin seorang guru atau konselor sekolah yang menempelkan poster ini di kelas, itu akan jadi alat komunikasi yang sangat efektif untuk membantu anak lebih terbuka. Jadi bayangin aja betapa luasnya pasar ini, mulai dari konselor profesional, guru sekolah, orang tua, hingga individu dewasa yang hanya ingin menjaga kesehatan mentalnya. Semua bisa menjadi target audiens kita. Dan yang paling penting, dengan membuat produk seperti ini, kita bukan hanya sekedar jualan ya, tapi juga memberi tempat positif atau impact positif untuk kehidupan orang lain. Itu yang bikin Ines Mental Health ini punya nilai lebih dan bukan sekedar profit ya. Kalau tadi kita bahas tentang mental health, sekarang ide yang ketujuh adalah kita geser ke sesuatu yang hampir semua orang butuhkan, yaitu perencanaan keuangan. Ini adalah ide yang ketujuh ya. Dan inilah yang menjadikan budget planner atau financial tracker sebagai salah satu ide produk digital yang sangat potensial di Etsy. Karena produk ini laku keras karena faktanya banyak orang kesulitan mengatur keuangan mereka, entah itu gaji yang habis nang mana ya, cicilan yang menumpuk, atau sekedar ingin menabung untuk tujuan tertentu seperti liburan, menikah, atau beli rumah dan beli kendaraan. Mereka butuh panduan yang jelas, sederhana, dan tetap menyenangkan untuk dipakai sehari-hari. Nah, disinilah produk digital seperti budgeting planner, monthly expensive tracker, hingga debt payoff chart punya nilai. Misalnya, budget planner bulanan yang membantu orang membagi pengeluaran sesuai kategori, misalnya nih kayak makanan, transportasi, hiburan, dan tabungan ya. Finance tracker tahunan yang bikin mereka bisa melihat progres lebih besar, seberapa banyak utang yang berkurang atau seberapa konsisten mereka menabung. Bahkan bisa juga sinking fund tracker, yaitu lembar khusus untuk tabungan tujuan tertentu seperti tabungan liburan ke Bali, buat umroh, haji, atau dana darurat. Dan jangan lupa, niche keuangan ini selalu evergreen. Artinya orang akan terus membutuhkan solusi ini dan dari tahun ke tahun ya. Apalagi sekarang banyak yang sadar pentingnya financial literasi sejak muda. Jadi bisa juga kamu buat versi budgeting planner untuk mahasiswa atau bahkan financial tracker untuk keluarga yang baru menikah. Intinya dengan membuat produk digital di niche ini, kamu bisa menjangkau pasar yang luas mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga. Oke, kalau sebelum kita bahas tentang keuangan, sekarang kita masuk ke sesuatu yang langsung berhubungan dengan karir, yaitu CV template. Kenapa produk ini laris di Etsy? Karena faktanya mencari pekerjaan adalah momen penting dalam hidup banyak orang ya. Dan resume ini adalah pertama mereka untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Tapi tidak semua orang bisa mendesain CV yang menarik, profesional, dan sesuai dengan industri. Nah, disinilah CV template digital jadi solusi. Bayangin
Seorang fresh grade yang masih atau yang belum pernah bikin CV pasti bingung, font apa yang bagus, layout bagaimana yang mudah dibaca HRD, informasi apa yang harus ditonjolkan. Kalau mereka menemukan template yang sudah jadi, tinggal edit di Canva atau Word, tentu akan sangat membantu dan menghemat waktu mereka. Hasilnya juga jauh lebih rapi dan lebih baik. Satu insight penting di niche ini ya, bukan hanya soal estetik tapi juga soal psikologi membaca. HRD biasanya hanya punya waktu 6-10 detik sebelum memutuskan lanjut atau skip. Jadi template yang kamu buat harus bisa menonjolkan poin-poin penting dengan cepat, seperti pengalaman kerja, skill utama, dan juga pencapaian kamu. Ide ke-9 adalah digital sticker untuk planner dan journaling. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang lebih fun ya, lebih kreatif dan punya pasar yang sangat super luas. Digital sticker untuk planner dan journaling. Kalau kamu perhatikan, tren journaling atau bulletin jurnal sampai digital planner di iPad atau tablet sekarang sedang naik daun banget ya. Banyak orang yang suka menghias planner mereka biar lebih terlihat menarik, lebih profesional, sekaligus bikin mereka semangat buat produktif. Dan disinilah digital sticker jadi produk yang laris keras di Etsy. Bayangin gini, seseorang yang beli planner digital tapi halaman-halamannya kosong dan kaku dengan tambahan stiker digital dari kolom lucu, quotes motivation, gambar doodle sampai tema-tema tertentu, planner itu bisa jadi jauh lebih hidup dan menyenangkan dipakai. Nah, keunggulan digital sticker ini adalah sangat fleksibel ya, bisa dipakai berulang kali, tinggal drag dan drop di aplikasi seperti GoodNotes, Notability, atau bahkan di Canva. Desain yang tak terbatas, kamu bisa bikin stiker dengan gaya minimalis, estetik, pastel, kawaii ala Jepang, atau bahkan tema khusus seperti mental health sticker atau fitness tracker sticker. Pasarnya luas banget. Pembelinya bukan cuma remaja atau mahasiswa, tapi juga ibu rumah tangga, pekerja kantoran, sampai konten kreator yang suka bikin planner cantik. Selain itu, digital sticker juga punya efek psikologis ya. Orang jadi lebih semangat membuka planner mereka setiap hari karena terasa seperti main game kecil. Mereka bisa menempel-nempel stiker, dan kalau tugas sudah selesai atau menambahkan stiker mode untuk melacak perasaan hari ini. Jadi produk kamu bukan hanya visual yang lucu, tapi juga membantu mereka lebih produktif dan reflektif. Variasi produk ini juga sangat banyak ya, contohnya kayak seasoning stickers, edisi Lebaran, Natal, Halloween, atau Valentine. Artinya kamu bisa memulai dengan skill desain dasar, tapi tetap punya potensi menjual ke pasar global. Ide yang terakhir nih, ya ide nomor 10. Kita masuk ke dunia yang sangat berkembang cepat, Twitch, emoji, dan stream graphic. Kalau kita lihat sekarang, industri gaming dan live streaming itu meledak besar ya, bukan hanya di luar negeri, di Indonesia pun komunitasnya makin aktif dan banyak gitu. Streamer bukan cuma main game, tapi juga ngobrol, bikin reaction video, bahkan kelas live. Dan yang menarik, setiap streamer ingin tampil beda dan punya identitas visual mereka sendiri, punya ciri khas. Disinilah Twitch Emotes itu masuk banget ya. Twitch Emotes ini adalah ikon atau stiker kecil yang digunakan penonton di kolom chat saat live streaming ya. Mereka bisa mengekspresikan emosi senang, kaget, marah, ngakak dengan cara yang lebih seru. Dan biasanya emotes ini menjadi branding personal bagi streamer. Kebayangkan kalau kamu bisa jadi orang di balik desain itu, kamu membantu seseorang streamer punya emotes unik yang hanya mereka dan komunitas yang pakai. Itu bukan hanya produk digital tapi juga jadi bagian dari identitas mereka. Selain emotes, ada juga kebutuhan besar lain di kategori ini. Overlays untuk live streamer, bingkai visual yang muncul di layar itu juga banyak banget yang minat ya. Alert dan panel notifikasi keren pada saat donasi, subscriber, atau bahkan komentar khusus. Just simbol kecil untuk membedakan level supporter. Dan karena industri ini berulang, streamer terus tumbuh, butuh desain baru, update sosial, atau ingin refresh tampilan. Peluang repeat order tinggi banget di sini. Yang menarik, kamu nggak harus gamer untuk masuk ke pasar ini. Kalau kamu suka desain grafis, ilustrasi, atau bahkan sekedar bikin doodle karakter lucu, kamu bisa banget belajar bikin emotes di software sederhana kayak di Canva, Procreate, atau Photoshop juga udah cukup ya untuk memulai. Di sisi pasar, jangan salah, streamer rela bayar mahal demi branding yang kuat. Bayangkan satu paket kecil berisi 5 emotes bisa dihargai $10-30, bahkan lebih
Kalau custom dan kalau kamu bikinnya bundle overlay atau emote ditambah budget, nilainya bisa lebih mahal lagi dan berkali lipat. Dengan semakin besarnya tren gaming dan streaming, ini adalah kategori yang akan harus berkembang. Jadi kalau kamu ingin masuk ke dunia kreatif yang lebih fun tapi punya potensial penghasilan tinggi, Twitch emotes dan streaming grafik adalah salah satu ide yang terbaik. Nah, itu dia 10 ide produk digital yang bisa kamu buat di Etsy. Aku akan terus berbagi strategi dan ide menarik seputar dunia Etsy dan produk digital. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat berprogres, jangan takut untuk mencoba, dan ingat, kesuksesan di Etsy itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan mau terus belajar. See you di next video. Take care and bye-bye.